Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini, channel Kang Dagol. Bade neraskeun dongeng Raga Sukma. Mangga urang teraskeun di episode kali ini. Episode sebelumnya, Sukma yang dari dimensi Yasa kemudian diajak oleh Dewi Sekar Jingga pergi ke suatu daerah, ke suatu dimensi. Dimensinya zaman Ken Arok dan Ken Dedes. Belum tahu ya, ini pada tahun berapa nih? Bolehlah yang tahu sejarahnya berlatang di negara apa ini. Tapi ini adalah ceritanya, cerita versi Raga Sukma. Nah, jadi kalaupun ada tentang Ken Arok dan Ken Dedes, ini hanya ilustrasi saja bahwa dimensinya, waktunya berlatar waktu Ken Arok dan Ken Dedes. Bagaimana cerita selengkapnya? Nah, sok mangga cara ketan. Sesaat setelah Dewi Sekar Jingga meninggalkan Sukma kemudian mematuhi apa yang disampaikan oleh Dewi Sekar Jingga. Dia harus merasakan energi sehingga bisa dia bertemu dengan seseorang yang bernama Jakasuma. Kemudian untuk menambah konsentrasi, Sukma duduk bersila. Kemudian dia berkonsentrasi menemukan energi di mana Jakasuma berada. Kemudian dirasakannya hawa panas, singsiremen ataupun kesemutan di sekujur tubuhnya. Kemudian hawa yang dulunya terasa bagaikan di gunung, kini terasa menghangat dan terdengar suara dentingan palu yang beradu dengan besi. Tring, tring, tring. Setelah itu Sukma perlahan membuka matanya. Dilihatnya dia berada di sebuah gubuk ataupun saung ataupun rumah yang sederhana. Dilihatlah dua orang sedang menempa besi. Sepertinya tempat itu adalah tempat pandai besi, di mana seorang empu ataupun seseorang yang sedang melakukan atau membuat senjata ataupun kerajinan dari besi. Nah, ini dalam bahasa Sundanya ini tukang pandai besi ini istilahnya apa? Saya lupa itu. Silakan di komen ya, Guru. Kemudian bagaimana, apa yang terjadi dengan keris naga apa tadi? Mustika naga. Oh iya, keris mustika naga. Terdengar dua orang sedang berbincang, seorang lelaki muda dan seorang lelaki tua yang sedang berbincang. Sepertinya mereka antara guru dan murid ataupun anak dengan kakeknya. Ya, seperti yang kakek katakan, bahwa mustika naga sebuah keris yang diciptakan oleh seorang guru. Guru tersebut atau empu tersebut adalah saudara seperguruan kakek. Dia menciptakan sebuah keris yang ampuh yang diminta oleh seseorang yang bernama Raden Asoka. Raden Asoka ini sekarang sudah menjadi penguasa di kerajaan kita.
Namun dia boleh dibilang raja yang serakah. Dia berani menghilangkan nyawa saingannya, raja sebelumnya, dengan keris mustika naga tersebut. Kemudian karena dia merasa ketakutan, gurunya bisa menciptakan lagi keris yang sama untuk melawan dirinya. Maka Raden Asoka tersebut kemudian membunuh gurunya sendiri, yaitu Empu Gading. Yang Empu Gading ini adalah saudara seperguruan kakek. Jadi di negeri seberang sana keadaan negaranya seperti itu ya guru? Tentu saja. Sebenarnya ini bukan urusan kita. Hanya saja kakek menceritakan hal ini kepada kamu Suma agar kamu pertama tidak serakah. Yang kedua, kamu tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu. Kamu boleh berkeinginan kuat untuk memiliki atau mencapai sesuatu, tapi kamu tidak boleh terobsesi ataupun memaksakan diri, bahkan sampai menghalalkan segala cara, sampai mentolimi manusia yang lainnya, hanya untuk agar kamu bisa mencapai cita-cita kamu. Cita-cita harus setinggi langit, cita-cita harus besar seperti Raden Asoka. Dia berasal dari seseorang yang entah siapa. Dia hanya prajurit biasa. Kemudian dia mampu bisa menjadi seorang raja, atau berkeinginan sebelumnya menjadi seorang raja. Itu tidak apa-apa. Seorang akan hidup itu dengan cita-citanya. Seseorang hidup itu dengan menjalankan ikhtiarnya. Seseorang akan merasa bersemangat dengan melakukan atau menempuh untuk meraih cita-citanya. Tapi awas, kamu jangan sampai menghalalkan segala cara untuk mencapai cita-cita kamu tersebut. Ingat pesan guru ini. Terlebih dari itu, ketika kamu melakukan sesuatu kezaliman, kamu akan merasa kamu dibayang-bayangi. Kamu akan dibayang-bayangi rasa ketakutan yang melebihi kemampuan kamu. Seperti itu Raden Asoka. Dia terbayang-bayangi ketakutan. Gurunya akan juga mendolimi dirinya, juga akan berbuat buruk kepadanya, sehingga dia takut gurunya akan menciptakan sebuah senjata yang juga ampuh untuk menghilangkan nyawanya. Ketika seperti itu, maka dia melakukan kezaliman yang lain, kedurhakaan yang lain, dan kejahatan yang lain, yaitu dia sampai menghilangkan, memateni nyawa gurunya sendiri. Itu dosa di atas dosa, kejahatan yang dilanjutkan dengan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan selanjutnya dia akan melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Meskipun seperti yang kakek katakan sebelumnya, bahwa Raden Asoka ini ingin menciptakan pemerintahan ataupun kerajaan yang adil dan wijaksana, yang mementingkan kehidupan rakyatnya. Tapi niat yang buruk, niat yang baik maksud kakek, di perjalanan kadang-kadang diselimuti niatan-niatan yang buruk atau niatan keserakahan angkara murka, sehingga dia terjebak, dia tersesat dalam jurang dosa. Ingat, setan, godaan, nafsu iblis itu bisa menjerumuskan manusia ke dalam jurang yang sangat terhina. Kakek tidak mau cucu kakek
murid kakek, yaitu kamu. Cuma sampai kamu bisa kasasar lampa, ingatlah itu. Ya tentu kakek, aku akan berusaha untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang membawa kepada dosa dan angkara murka. Yaitu dengan cara saya harus selalu menuruti nasihat-nasihat kakek yang baik-baik dan untuk kebaikan saya. Itu yang kakek harapkan. Tapi kamu detik ini mengatakan tersebut. Manusia akan ada yang disebut kena ku owah king sir papatah. Bangsa orang mah, bangsa Sunda. Manusia akan selalu robah pamadekannya, robah niatnya. Tapi keadaan tersebut tidak harus serta-merta kita takuti. Walaupun kita sampai robah pemikiran, kita pun harus kembalikan lagi niat kita hidup di dunia untuk apa. Seperti yang guru-guru kita selalu ajarkan. Murnikan hati, selalu berbuat kebaikan. Pokoknya apa yang kamu lakukan harus bernilai sebuah kebaikan. Baik untuk diri sendiri, baik untuk orang lain, baik untuk masyarakat, baik untuk negara, dan kebaikan untuk alam semesta. Usahakanlah kebaikan yang kamu lakukan tidak bersinggungan dengan kebaikan yang akan dirasakan oleh hal lainnya. Misalnya, kamu akan berusaha untuk kebaikan diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu mengganggu atau mengambil hak orang lain sehingga kamu tidak berbuat baik dengan orang lain. Misalnya dengan cara mencuri. Itu tidak baik dan itu juga termasuk kesalahan. Kita menyebutnya dosa. Atau kita mau berburu satu hewan untuk dasar makan kita, untuk bahan makanan kita. Maka burulah, sembelihlah, makanlah daging-daging itu dengan secukupnya saja. Jangan sampai kamu terbawa dengan sifat serakah. Kakek sudah sering bilang, dalam bahasanya mipit kudu amit, menta. Maksud kakek kalau ngalak mau menta, ngadek saplasna, nyokot sasiukna, lamun mipit sacukupna. Artina mah apapun yang kita butuhkan sesuai, apapun yang kita ambil harus diusahakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan takut kehabisan, takut tidak ada, takut tidak cukup. Jangan sampai seperti itu. Tapi dalam hal-hal yang untuk kebaikan bersama, misalnya kamu ingin mengumpul-ngumpul harta untuk masa depan yang lebih baik lagi selanjutnya, itu perlu. Itu namanya antisipasi. Kamu mungkin sering banyak orang yang mengatakan, hirup mah kumaha engke we. Bagaimana nanti saja. Yang penting kita jalani hidup seadanya. Bukan seperti itu juga. Kita harus ada istilah kata sedia payung sebelum hujan. Contohnya kita mencari ilmu. Kita jangan cukup mencari ilmu. Cukup aja kita bisa melawan satu-satu kecil. Padahal banyak sekali bahaya. Saya cukup misalnya bawa pisau saja untuk berburu. Padahal boleh jadi kita perlu panah ataupun perlu pedang untuk bahan senjata kita. Atau misalnya dalam kita berjalan mau pergi ke suatu tempat yang jauh, cukup saja bawa makanan misalnya untuk sehari saja. Padahal perjalanan kita tahu cukup lama. Nah, di situ kita boleh membawa makanan lebih untuk sehari. Tapi cukup
untuk selama perjalanan kita hanya sebagai babahanan ataupun antisipasi. Takut-takut kita di tengah perjalanan tidak ada makanan. Kalau kita sudah bisa melihat di perjalanan nanti ada warung ataupun ada bahan makanan yang bisa kita makan, tidak perlu kita membawa makanan terlalu banyak. Tadi kata kakek, kita harus memotong secukupnya, memetik secukupnya, mengambil juga secukupnya apa yang kita butuhkan, atau antisipasi babahanan bekal saja yang secukupnya yang kita butuhkan juga. Iya kek, jelas sekali. Nah, sekarang kakek juga akan membuat suatu senjata sebagai antisipasi, sebagai penjaga takut-takut. Benar apa yang dikatakan Patih Raja Asoka. Dia ingin mempersatukan negara-negara di seluruh Nusantara. Kalau dengan cara yang damai itu tidak jadi masalah. Aduh, kakek sudah tua ini. Kalau tidak masalah kalau dengan cara yang damai. Takutnya menggunakan cara-cara kekerasan sampai-sampai mengorbankan korban jiwa. Seperti yang tadi kakek sampaikan, kalaupun kita punya cita-cita, jangan sampai mengganggu hak dan ketenangan orang lain. Jelas? Ya jelas kek. Jadi kakek membuat senjata ini sebagai penjaga kalau Patih itu sampai ke negara kita. Tentu saja yang kita lindungi bukan masalah negara, tapi ketenangan kehidupan masyarakat di sekitar negara kita. Kalau negara kita misalnya mau memang bergabung dengan cara yang damai, itu tidak jadi masalah. Kita tidak perlu melakukan hal yang tidak atau yang tidak perlu. Tapi kalau sampai kebijakannya menolak, sebenarnya tidak mempersatukan negara kita, itu tidak harus dengan cara yang menguasai. Bisa juga dengan cara bekerja sama. Yang penting semuanya dalam kedaulatan yang satu. Tapi yang kakek dengar, Patih Raden Asoka ini suka melakukan hal-hal yang memang merugikan, memaksakan untuk mempersatukan negara di seluruh Pulau Jawa ini, di seluruh Nusantara ini. Itu bagus, tapi sekali lagi kakek katakan tidak dengan cara kekerasan. Oh iya, itu berarti memang kakek sudah menyampaikan. Ini adalah salah satu alasan kakek ingin membuat suatu senjata untuk penangkal ataupun lawan dari senjata pusaka yang disebut Mustika Naga itu. Ya, memang Mustika Naga tersebut hanyalah senjata biasa. Dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dilawan dengan senjata apapun bisa saja. Tapi senjata itu sudah memiliki kekuatan di luar kekuatan dohir. Dia sudah memiliki kekuatan ageman, kekuatan yang cukup untuk meruntuhkan semua tekad manusia. Orang seluruh alam ini, seluruh negara sudah tahu dengan keampuhan keris Mustika Naga tersebut. Sehingga ketika keris itu sudah dihunus, maka harus ada korban jiwa yang dia telan. Maka ketika itu kita pakai senjata apapun tidak akan sanggup melawannya. Bukan karena kerisnya sakti, tapi kita sudah
merasa kalah. Kita sudah kalah terlebih dahulu dengan aura ataupun dengan sangkaan. Oleh karena itu, kakek akan membuat satu senjata yang bisa membuat kamu merasa regreg, merasa pede, merasa kuat dengan senjata ini. Karena tentunya alat yang bagus harus didampingi juga alat yang bagus juga. Jika keris mustika naga tersebut memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa, maka senjata ini pun akan pasti bisa melawan kekuatan, keampuhan keris mustika naga tersebut. Kemudian Sukma berpikir, asa-asa apa gitu ini? Ini namanya siapa ya? Yang satu yang muda, namanya Jaka Suma. Yang satu lagi suka dipanggil guru, juga suka dipanggil kakek. Apakah itu kakeknya atau gurunya atau mungkin keduanya? Ya gak apa-apa, tapi katanya dia sedang membuat senjata. Apakah mungkin senjatanya adalah sayap Garuda ya? Saya perhatiin aja. Ya juga ya. Saya bisa ada di tempat ini ya weh. Oh gitu ya. Bagaimana caranya? Ikuti saja perasaan. Kemudian nanti juga aku bakal bisa sampai kepada tempat yang mungkin memang harus aku tempati, harus aku lalui atau harus aku datangi. Lalu bagaimana caranya aku menitis kepada Jaka Suma ini? Mungkin ada juga cara yang lain. Ya, aku perhatikan saja. Begitulah pemikiran Sukma. Setelah menentukan apa yang akan dia lakukan, Sukma terus mengikuti apapun kegiatan Jaka Suma dan juga gurunya ini kemanapun dia pergi. Berhari-hari Sukma perhatikan kedua orang ini seperti sedang membuat senjata. Senjata yang terbuat sepertinya kembar, berbentuk seperti parang ataupun arit, namun berbeda. Kalau diilustrasikan, senjata ini seperti membentuk senjata kujang dalam pusaka orang-orang Sunda. Kujang ini kemudian selesai mereka buat. Setelah itu, guru ataupun si kakek kemudian berkata lagi, Suma, ingat, senjata ini sudah kita buat sebagaimana mestinya. Ini senjata kembar. Kamu bisa melakukannya di tangan kiri dan di tangan kanan. Apapun bisa dilakukan. Bisa ini, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, atau dibalikan, itu tidak jadi masalah. Tapi ingat, senjata ini masih senjata biasa. Harus ada ritual tertentu. Kita harus bermujak semedi, meminta kekuatan dari senjata ini agar keluar. Kita bukan mau merasukan makhluk-makhluk gaib ke dalamnya. Kita tidak boleh bergantung kepada jin ataupun makhluk yang lain. Kita hanya meminta kepada Yang Maha Kuasa agar keampuhan kekuatan keris ini keluar saat dibutuhkan sebagaimana mestinya. Kekuatan aslinya yaitu logam ataupun bahan lain yang terkandung di dalamnya membawa kekuatan untuk dirinya, untuk senjata ini, dan untuk kita yang memegangnya. Mari kita lakukan bersemedi. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, semuanya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik kakek guru, saya ikut saja apa yang akan kakek lakukan. Bagus.
Sekarang mari kita bersuci dulu. Kita mandi dulu sebagaimana biasanya. Kita juga harus makan dulu sehingga nanti malam kita akan melakukan ritual sejak dengan khusyuk. Dan mungkin kita membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sampai kakek rasa memang ada kekuatannya sudah benar-benar sampai kepada yang kita inginkan. Ataupun aura dari senjata yang kita buat ini benar-benar memancarkan kekuatannya. Baik kakek, saya mengikuti saja apa yang akan kakek lakukan. Baik, ayo kita lakukan bersama-sama. Singkat cerita, dua orang ini di malam hari kemudian bersila. Keduanya berhadapan sambil menghadapi dua pusaka yang kembar tersebut. Kemudian setelah melakukan beberapa hal yang mereka anggap perlu, mereka berdua memfokuskan pemikiran dan perhatian mereka, meminta kepada Yang Maha Kuasa agar senjata yang baru saja mereka buat memiliki kekuatan sebagaimana yang mereka harapkan untuk mencegah dari hal-hal keangkaramurkaan. Inilah yang disebut senjata sayap Garuda. 3 hari 3 malam keduanya tetap berada di tempatnya, tanpa makan, tanpa minum, tanpa bergerak ataupun melakukan hal lain apapun. Mereka benar-benar memfokuskan diri di gubuk itu untuk bermunajat kepada Yang Maha Kuasa untuk memberikan kekuatan kepada senjata tersebut. Kemudian hawa aneh terasa oleh Sukma, dan perasaan seolah-olah ada ilham yang mengatakan bahwa Sukma tidak menitis ke dalam jasadnya ataupun tubuhnya Jakasuma, tapi dia tertarik untuk masuk ke dalam senjata kembar tersebut, yaitu senjata sayap Garuda. Tersedotlah Sukma ke dalam senjata kembar tersebut yang disebut senjata sayap Garuda. Kemudian perlahan kakek guru membuka matanya. Jakasuma, kamu sudah bisa merasakan tentunya apa yang telah terjadi. Perlahan Jakasuma pun membuka matanya. Iya kakek, aku bisa merasakannya. Hawa hangat itu sekarang terasa dingin. Ya, itu tandanya kekuatan dari senjata kita ini sudah masuk ke dalam senjatanya. Ibarat kata golok sudah masuk ke dalam sarungnya. Makanan sudah kamu telan dan masuk ke dalam perutmu. Dia sudah akan menjadi energi dan kekuatan. Tapi kakek rasa ini sementara saja. Ini kekuatan adalah kekuatan yang akan berpindah. Nanti akan ada kekuatan yang lain yang akan mengisi senjata ini. Hanya saja untuk sementara kekuatan ini berada dalam senjata kamu. Kita sebut saja ini adalah senjata sayap Garuda. Karena pertama, karena dia seperti membentuk sayap. Yang kedua, dia adalah senjata yang kembar. Ya, saya setuju kek. Kalau ini disebut sayap Garuda, ini disilang ini mirip kek, kayak mirip sayap Garuda. Ya. Dan juga tidak akan ada senjata ini yang bisa menggunakannya kecuali kamu ataupun nanti keturunan kamu. Senjata inilah yang akan membantu kamu untuk mencegah dari keangkaramurkaan. Namun kalau kamu memberikan senjata ini dengan penuh rasa tanggung jawab,
kepada siapapun yang dianggap kamu percaya bisa membawanya. Dia pun akan bisa membawa menggunakan senjata ini. Tapi senjata ini akan menghilang, akan pergi kemana asal muasal dia diciptakan atau dia dibuat, yaitu kepada jasad kamu. Walaupun kamu sudah mati, walaupun kamu sudah di alam kubur, sudah dikubur, dia akan tetap kembali kepada kuburanmu. Jadi kalaupun ada orang yang ingin membutuhkanmu, nanti kelak dia yang akan datang, di waktu yang akan datang, dia cukup berdoa ataupun meminta kepada dirimu yang sudah berada di alam sana. Ingat, kamu walaupun nanti sudah meninggal, meninggalnya adalah jasadnya, sebab ruhnya, jiwanya tetap abadi. Karena manusia itu seperti guru-guru kita mengatakan, kita sebagai manusia itu adalah zohir, goib tapi dohir, dohir tapi goib, ada tapi tidak ada, tidak ada tapi ada. Seperti itulah. Waktunya para pendengar, waktunya sudah habis. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Mangga kasadayana permios.